Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, subuh ini saya akan menjelaskan tentang filosofi sujud bagian kedua. Filosofi sujud bagian kedua. Yang pertama kemarin pada tahun lalu ya. Pada tahun lalu saya jelaskan tentang beberapa filosofi sujud yang semuanya saya singkat menjadi tanda gairah semalam ya. Masih ingat itu ya Pak ya? Ya. Jadi filosofi sujud kita supaya mudah diingat nih, saya singkat dengan tanda gairah semalam. Tan itu setan. Artinya orang sujud itu sudah dipastikan tidak setan. Dipastikan tidak setan. Jadi kita sujud sama deklarasi bahwa saya bukan setan. Sebab setan mengatakan, dulu saya diperintahkan sujud dan saya tidak mau, dan sekarang kamu sujud berarti kamu benar-benar bukan pengikut saya. Jadi sujud itu yang pertama adalah deklarasi bahwa kita bukan setan dan bukan pengikut setan. Ya deklarasinya agak lama sedikit lah supaya mantap. Sujudnya agak lama. Da itu kemarin apa itu? Dunia akhirat. Ya. Dunia akhirat. Artinya ingin dunia, ya mintalah pada waktu sujud. Ingin akhirat, ya mintalah waktu sujud. Nah, karena masa depan kita yang sejati adalah akhirat, maka ketika sujud mintalah urusan akhirat itu lebih banyak daripada permintaan dunia. Permintaan dunia ini, andaikan seluruh permintaan Bapak ini dikabulkan Allah ya, itu pun kita rasakan paling banter ya 200 tahun lah ya. Kalau usia sekarang, usia harapan Indonesia sekitar 60 ya. Ya paling banter ya kita rasakan sekian itu. Tapi kalau kenikmatan akhirat itu maka enggak terbatas, tidak terbatas. Tidak terbatas. Subhanallah. Di kuburan ya sudah enak ya. Di kuburan sudah enak, nanti di akhirat ya tambah enak. Tanda. Lalu jadi saya ulang, da itu dunia akhirat. Sekali lagi pada waktu sujud itu mintalah urusan-urusan akhirat itu yang lebih banyak lah. Nah urusan akhirat itu apa ya? Menata hati, minta kepada Allah supaya hatinya ini ada cahaya. Hati yang ada cahaya seperti apa? Yang dibaca oleh imam kita tadi itu tuh. Orang yang hatinya itu ada cahaya ya. Wajilat qulubuhum. Jadi ketika mendengar atau menyebut nama Allah itu ada rasa di dalam hati ya. Ada getaran. Ada getaran. Kita akan kembali ke Allah, kita diciptakan Allah. Kita harus nurut Allah. Nah, itu. Kemudian tanda loh. Ga itu surga. Kalau ingin ke surga ya perbanyak sujud. Wong sujud itu mendekatkan orang ke pintu surga. Jadi memang target ceramah saya yang tahun lalu dan sekarang, yang bulan lalu dan sekarang ya memang saya ingin menanamkan senang bersujud lah. Senang bersujud dan bisa merubah pandangan dunia, cara memandang dunia ini dengan sujud itu. Ga itu surga. Jadi kalau ingin masuk surga, ya banyak sujud. Kalau ingin memasukkan ibu Anda ke surga, ya doakan lewat sujud.
Maka sering tadi saya katakan, sujud itu sebenarnya adalah pembebasan orang tua kita dari siksa. Gitu. Nah kalau ingin mengantarkan ayahanda ke surga, ya mintalah waktu sujud. Ingin anak kita masuk surga bersama kita, ya mintalah waktu sujud. Itu surga. Ya. Ir itu gair, ir itu irama. Jadi kan kita membaca subhanallah Bapak ya. Subhana. Jadi rukuk sujud itu subhana. Kalau rukuk itu dalilnya fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa itu? Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kamu kepada Allah yang al-azim. Nah itu surah al-waqi'ah. Al-waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. 2 kali ya. Maka jadilah subhana rabbiyal azim. Nah kalau sujud itu sabbihisma rabbikal a'la, menjadi subhana rabbiyal a'la. Kalau pakai doa itu, nanti akan saya jelaskan doa yang lainnya. Ir itu irama. Jadi ketika Bapak membaca subhana, nah, bunyi suara Bapak dan Ibu sejalan dengan suara seluruh alam semesta ini. Kan malaikat-malaikat kan selalu membaca tasbih, Bapak. Selalu membaca tasbih. Jadi kalau kita membaca tasbih itu, sujud itu sebenarnya kita satu irama. Subhana, di langit subhana. Apalagi yang persis lurus di atas Ka'bah itu kan namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di atas aras itu ada seperti Ka'bah. Itu digunakan sumpah oleh Allah. Wattur wa kitabim mastur. Nah itu ya. Surat At-Tur itu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu persis posisinya itu di atas, lurus ke atas. Itu ada namanya Baitul Ma'mur. Di situ ada kira-kira 70.000 malaikat yang membaca subhanallah. Ya. Dan itu memutari di situ. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di situ subhanallah. Dan setelah itu kemudian giliran malaikat ini keluar, sudah tidak masuk lagi, diganti dengan 70.000 malaikat yang masuk yang mengucapkan yang sama. Terus besok lagi ganti Allah tidak tahu malaikat yang mana, malaikat itu banyak. Masuk lagi itu terus. Nah, berarti ketika Bapak membaca subhanallah, nah ini suara Bapak itu seirama. Maka kemarin kan saya katakan, jadi kalau kamu tahu ya bagaimana suaramu menembus langit, dan andaikan kamu tahu betapa malaikat itu bangga memandang kamu, andaikan kamu tahu betapa senyum Allah memandang wajahmu ketika sujud, maka engkau tidak akan mau mengangkat kepalamu sekalipun kamu dipaksa. Saking senangnya. Nah, sujud yang lama, tapi diusahakan sujud yang lama jangan di masjid, ya. Di luar masjid saja. Mengapa? Sebab saya khawatir nanti kalau sujud lama di masjid, lalu apa ya, Pak ya? Menimbulkan rasa bangga, pokoknya merasa lebih alim lah, gitu, lebih baik, dan itu bahaya, itu berbahaya. Sebab iblis dulu itu dikeluarkan dari surga karena ngomong aku lebih mulia, itu. Tolong Bapak Ibu kalau sudah tersirat
saya lebih mulia, saya lebih pinter, saya lebih suci, saya lebih berhak masuk surga, itu segera minta ampun pada Allah. Sebab setan dulu dikeluarkan, iblis dulu dikeluarkan dari surga gara-gara itu. Ana khairun minhu. Jadi kita ini diajari untuk tawadhu, ya. Kita berpikir yang positif. Saya jadi makmum, kebetulan yang membaca itu bacaannya tidak bagus ya, atau salah ya saya berkata aja, saya tidak melihat bacaannya. Orang ini orang di kampung yang subhanallah tidak mengharap apa-apa, orang ini tidak PNS, tidak pernah tanda tangan palsu, tidak ya. Orang ini bersih, orang ini. Saya nggak lihat bacaannya. Kalau salah ya saya betulkan dalam hati. Sebab kalau dibetulkan semuanya nggak selesai. Kalau saya tegur, ya sudah, saya berpikir positif saja. Orang ini lebih baik dari saya. Sarungnya sejak dulu ya itu saja, tidak ganti-ganti itu. Ya. Sajadahnya ya handuk. Tidak ada sajadah yang macam-macam. Ya, di rumah ya, dia selalu berpikir apa yang diberikan, bukan apa yang diperoleh. Karena rumahnya dipergunakan ngaji untuk anak-anak kecil, lalu panen-panennya di sawah itu direbuskan, diberikan untuk anak-anak ngaji itu, dan itu berlangsung sekian puluh tahun. Bacaannya nggak terlalu bagus, tapi saya memandang orang ini lebih baik dari saya. Jangan sekali-kali berpikir ngajiku lebih baik. Nah, kalau Allah mengatakan memang ngajimu lebih baik, tapi kelakuanmu ya itu itu irama. Jadi kita seirama misalnya. Senang. Gairah. Ha itu hina. Ha itu merasa hina. Sujud itu loh Pak. Ya, ada Pak posisi yang melebihi kehinaan kita ini pada waktu melebihi waktu sujud Pak. Kita ini kepala loh Pak. Bapak dijendol gini nih Pak, nggak sakit Bapak. Tapi apa kata Bapak? Ini kehormatan. Ayo. Bapak itu loh diginikan sama orang, nggak sakit. Tapi Bapak bilang apa? Iya, bukan sakitnya, tapi kehormatan saya. Ini kepala. Coba. Bapak duduk gini, kemudian ada orang apa itu menyodorkan pantatnya. Menurut Bapak gimana? Hah? Kita ini loh Pak ya. Kita kan disuguhi itu pada waktu rukuk ya, kita disuguhi pantatnya orang. Ya, Pak. Jadi sujud itu kita merasa hina di hadapan Allah. Karena muka yang sebagai simbol kehormatan kita itu kita letakkan di atas tanah yang diinjak-injak orang. Kepala kita ini juga persis sejajar dengan kakinya orang. Nah, kakinya orang yang punya status sosial atau tidak. Nah, kita merasa hina. Saya ini siapa toh ya Allah? Sudahlah Bapak ini merasa hebat-hebat apa loh? Bapak meninggal itu loh, matahari itu tidak berubah, itu tetap tuh. Wah, di sini kalau nggak ada saya itu kacau semuanya. Coba aja nanti setelah mati, apakah kacau betul? Nggak ada apa-apa. Nah itu perasaan hina itu ditanamkan sujud. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kemarin sampai di situ. Tanda gairah sudah ya. Nah sekarang yang terakhir apa? Apa? Semalam. Jadi pokoknya filosofi sujud atau keistimewaan sujud atau keajaiban sujud itu atau fadilah sujud atau apa? Itu kan tanda gairah semalam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang yang terakhir itu karena yang lalu tidak cukup waktunya. Begini Bapak dan saudara sekalian ya. Saya itu stempel. Oke, menurut Bapak ya Pak ya.
tangan saya usapkan di sini, ada bekas nggak di sini, Pak? Ada bekas nggak di sini? Oke. Dari mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu ada bekas nempel? Tuh? Walaupun ini tidak ada secara fisik kelihatan. Paham, Pak? Ini loh, Pak. Saya menyentuh ini, loh ini loh. Ada tanda enggak bahwa tangan saya itu menyentuh ini? Lah, enggak. Ada tanda enggak? Bisa dilihat enggak? Bisa dilihat enggak? Bisa dilihat enggak? Dengan cara apa? Ada alatnya toh? Ada alatnya. Nah, orang sujud itu sama dengan stempel bahwa mukanya ini pernah bersujud. Dari mana Allah tahu? Tidak perlu ada tanda. Paham toh? Tidak perlu ada tanda bahwa ini hitam, itu loh. Paham Pak ya? Itu. Tanda bekas sujud tidak harus kelihatan. Kalau manusia saja bisa melihat sesuatu itu ada bekas di situ tanpa ada tanda. Nah, ini kita sama dengan menstempel muka kita ini sebagai muka yang bersujud. Stempel. Inilah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari umatku kecuali aku mengetahui dan mengenalnya pada hari kiamat. Ini kok sudah saya jelaskan ya saya. Jadi nggak ada satupun orang besok pada hari kiamat yang tidak saya kenal siapa dia. Nggak ada. Pasti saya tahu. Ini Rasulullah. Para sahabat bertanya. Ini saya terangkan di buku ini Pak ya, di Terapi Salat Bahagia ini halaman 65. Oh. Halaman ini nanti supaya dipelajari di rumah. Ini. Nah, inilah halaman 65 ya, halaman 58 sampai 63. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal di antara sekian banyak makhluknya itu? Gimana? Rasulullah mengatakan ada stempelnya loh. Nah, stempelnya apa? Ya cahaya. Bagaimana engkau tahu ya Rasulullah bahwa orang di Masjid Raudhatul Jannah ini sujud, tahunya dari mana? Ya saya lihat ada stempelnya di situ. Apa stempelnya? Ya cahaya itu. Kalau kamu masih bingung, kenapa bingung kamu? Lah sekarang kalau kata Rasulullah ini ya, jika banyak kuda dikumpulkan, ada yang hitam legam dan ada yang putih dengan sinar di dahinya, apakah kalian bisa mengenalnya dalam keadaan seperti itu? Rasulullah ditanya, bagaimana engkau tahu itu orang yang mengikuti atau tidak? Ya saya lihat di wajahnya kan kelihatan. Nah bagaimana kamu bisa tahu? Rasulullah mengatakan, sekarang gini saja, itu ada sekian banyak kuda, ada kuda hitam, ada kuda putih, ada kuda yang mukanya putih, kepalanya putih. Ya bisa nggak kamu bisa membedakan? Ya bisa, ya seperti itu. Nah, ya semakin lama sujud, semakin sering sujud, maka pasti cahayanya itu lebih besar, lebih kuat. Mudah-mudahan selesai ini ya, karena saya semalam itu menyiapkannya agak banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, menurut Khalid Abu Sadi, semakin banyak kita bersujud, semakin terpancar cahaya dari wajah kita. Ini loh Pak ya,
Bapak Ibu mungkin pernah membaca doa di dalam Al-Quran tuh, Rabbana atmim lana nurona. Pernah dengar itu Pak? Pernah ya? Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Loh, kok sempurnakan? Nah, saya lihat di tafsir itu ternyata orang yang sujud, yang wudhu, ya itu nanti bersinar. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua di dunia tidak bersinar, tidak apa-apa lah, tidak glowing, tidak apa-apa, ya, tidak bersinar, tidak apa-apa lah, tidak apa-apa, jangan susah lah, jangan susah. Tapi besok di akhirat, hidup ini nanti akan ada terjadi pembalikan semuanya ya. Orang yang gagah bisa di akhirat itu jalannya sempoyongan. Ada orang yang dulu di dunia wajahnya hitam, sekarang di akhirat menjadi wajah yang paling bercahaya. Ada yang di dunia dulu paling bercahaya lah, paling cantik, menjadi paling jelek. Ya. Oh sekarang untuk cantik itu kan ya, asalkan punya uang kan bisa toh. Apa ini Pak? Yang hidup di sambung apa namanya Bu? Itu terus ini dihitamkan ya, ditato ya, rambut yang botak ditanam kembali, transplantasi rambut, ini bibir dirubah ya bisa. Terus pokoknya nah, di akhirat nanti bisa bercahaya. Kita doakan Bapak Ibu besok ketika bangkit dari kubur paling bercahaya. Lah itu doa itu begini Pak. Jadi Bapak ini tanpa doa pun Bapak sudah bercahaya. Panjenengan semuanya ini sudah bercahaya besok. Karena sujud itu cahaya. Tapi kita masih meminta, Rabbana atmim lana nurona, sempurnakan cahaya kami. Itu ternyata maksudnya adalah, wahai Allah, cahaya dari ibadahku itu tidak cukup. Tolong tambahkan cahayamu secara khusus kepada saya. Berikan tambahan cahaya nabimu khusus pada saya. Jadi kita sendiri sudah membawa cahaya, terus ditambah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa. Oke. Itu tadi apa Pak yang saya jelaskan tadi? Cahaya ya Pak ya, stempel ya, stempel sudah semalam. Ma itu bismillah. Ma itu mati. Apa maksudnya Pak sujud kok mati itu? Lah sujud itu kan mencium tanah Bapak. Sujud kan mencium tanah. Itu kan berarti mengingatkan kita bahwa kita ini tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah toh. Akan kembali ke tanah. Nah, bangun dari sujud mengingatkan kehidupan. Ini ya Pak. Sujud pertama kan mencium tanah. Betul. Itu mengingatkan bahwa kita ini tercipta dari tanah. Lalu Bapak duduk di antara dua sujud. Ya toh? Sujud di antara dua sujud. Itu setelah duduk kemudian apa lagi? Sujud, duduk, terus apa? Sujud lagi. Sujud kedua ini mengingatkan kematian. Lalu kita setelah itu apa? Apa? Ini lah Pak ya. Sujud, duduk, sujud, bangkit. Bangkit ini bisa berdiri, bisa duduk ya. Tuh. Lah, sujud kedua ingat kematian,
bangkit dari sujud kedua itu adalah mengingatkan hari kebangkitan. Jadi orang sujud tidak ada ceritanya, orang sholat tidak ingat mati itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Karena sujud pertama ingat tercipta dari tanah, duduk itu kemudian ingat kehidupan sekarang ini, kemudian siapapun Anda itu pasti kembali lagi ke tanah, siapapun yang kembali ke tanah pasti besok akan dibangkitkan lagi. Itu kematian. Nanti Bapak coba lihat di surat Toha ayat 55. Surat Toha 55. Saya baca, minha khalaqnakum. Ulangi saya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 1. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Ini artinya gini, Pak. Maka Nabi kalau memakamkan orang itu setelah selesai dimakamkan, Nabi mengambil tanah, dilemparkan begini, minha khalaqnakum. Ya Allah, dari tanah inilah kita semua diciptakan. Wa fiha ambil lagi, wa fiha nu'idukum. Ke tanah inilah semua kami akan dikembalikan. Terus ambil lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini pula besok kita akan dibangkitkan. Nah, itu disimbolkan dengan sujud, duduk, sujud, bangkit. Terakhir, lam. Lam itu alam semesta. Ibu-ibu yang membaca buku ini, memang ini susunan ini saya acak ya. Kalau urutannya tidak seperti itu di sini. Ini saya acak supaya jadi singkatan, itu loh. Kalau diurut ini tidak ketemu singkatannya. Saya mikir singkatan gini sampai sebulan loh, Pak. Ya, betul. Sebulan saya mikir ini apa supaya orang ini, karena begitu banyaknya filosofi itu, sehingga kalau saya silakan satu susah pasti. Tan apa tadi? Setan. Kita sujud berarti kita bukan setan. Tanda ja itu dunia akhirat. Urusan dunia, urusan akhirat selesaikan lewat sujud. Ga surga. Kalau ingin bisa menggendong bapakmu ke surga, ya sujud toh. Kalau ingin menjadikan anakmu kumpul kamu di surga, ya sujud toh. Mintalah pada waktu sujud. Ga ir itu irama. Jadi kita jadi orkestra lah gitu ya. Wah, subhanallah. Sama-sama. Ha itu hina, se itu stempel, ma itu kematian, lam alam semesta. Apa artinya alam semesta di sini? Ini loh, Pak. Alam semesta itu bersaksi atas sujud kita. Itu loh, Pak. Lah alam semesta, Bapak sujud di sini. Bumi ini bisa berbicara. Bumi itu bisa berbicara. Bapak percaya? Bapak percaya? Loh, Bapak Ibu percaya? Loh, kalau tidak percaya juga tidak apa-apa. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu, ya kan gitu. Wa qalal insanu, terus yauma idzin, apa itu? Pada hari itu bumi bercerita. Pada hari itu bumi bercerita. Jadi bumi ini ada kameranya. Ada kameranya. Maka alam semesta ini menjadi saksi. Menjadi saksi.
bahwa kita bersujud. Oleh karena itu, Atha Al-Khorasani berkata, ketika seorang hamba bersujud, ya, ketika seorang hamba bersujud di atas tanah, maka pada hari kiamat kelak tanah itu akan menjadi saksi untuknya dan meratapinya saat dia meninggal dunia. Coba. Jadi seluruh tempat yang pernah kita gunakan untuk sujud, ya, itu besok akan menangis lebih dulu daripada keluarga bapak ketika bapak meninggal. Meratapi, wahai Allah yang mencium saya, yang sujud kepada saya, yang sujud di tempat saya, sekarang sudah Engkau panggil. Itu nangisnya lebih dulu dari istri bapak, nangisnya lebih dulu dari suami bapak, lebih dulu dari anak bapak. Meratapi. Subhanallah. Baik Bapak sekalian, itulah filosofi sujud bagian kedua sebagai kelanjutan dari pembicaraan yang lalu. Baik, sekarang saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, ya. Jalaluddin Rumi mengatakan begini: ada lilin yang siap engkau dalam hatimu, ada lilin yang siap engkau nyalakan dan ada ruang yang siap engkau isi. Apa tadi Pak? Ingat enggak Bapak? Dalam hatimu ada lilin yang siap engkau nyalakan, ada ruang yang siap engkau isi. Jadi kita ini kan mengisi hati toh Pak. Hati ini kan harus diisi terus. Saya kemarin membaca juga tentang cahaya, ya. Terangnya hati lebih terang dari cahaya matahari, katanya gitu. Bener enggak ini ya? Matahari terang, hatimu gelap. Ya kamu mandang dunia ini gelap toh. Tapi kalau hatimu terang, sekalipun ada gelap, kamu itu punya jiwa optimisme. Ya segelap-gelap cahaya itu suatu saat kan terusir dengan matahari. Selama matahari terbit kan masih ada harapan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu memberikan menyalakan lilin di hati dan juga mengisi ruang yang kosong dengan doa ini. Kalau tidak hafal, ya mohon dihafalkan. Agak keras dikit lah. Kalau kemarin kan kalau tidak hafal tidak apa-apa, yang penting artinya gitu loh. Sekarang saya sudah ngisi pengajian sudah berkali-kali kok tidak ada peningkatan. Kalau tidak hafal, ya hafalkan. Kalau tidak bisa, dipaksakan. Itu pepatah bahasa Arab itu, al-mustahilu sakhratun solbah tatakassaru tahta dorobatil azimah. Yang mustahil itu seperti batu keras raksasa, dan batu keras itu akan pecah selama orang itu punya kemauan yang membaca. Jangan bilang begini, sudah tua suruh menghafal gini. Yang menjadikan sebab tidak hafal ya gara-gara ngomongmu itu. Jadi otaknya itu sudah dimatikan sendiri. Wis tuwa ngene kon ngapalno. Lah masa otak kita itu setumpul itu? Yang membuat tumpul ya perasaan Bapak sendiri, karena Bapak ngomong aku wis tuwek dikon ngapalno ngene. Hanya bedanya sederhana. Kalau masih muda itu membaca 3 kali, 4 kali atau 10 kali sudah hafal, sedangkan kalau sudah tua itu perlu sampai 50 kali. Ya gitu aja tuh. Saya ini sudah merasa kok. Saya kalau
Dulu itu saya kalau baca ayat hadis itu 20 kali itu sudah hafal. Sekarang ini kok sampai 50 kali itu belum. Kadang baru 200 kali baru hafal. Tapi saya sadar, tapi saya tidak menyerah. Saya kapan hari diminta untuk khutbah nikah bahasa Arab. Wah, saya menghafalnya itu sudah 2 minggu kok tidak hafal. Tapi saya sadar ini memang ya sudah lanjut. Tapi tidak apa-apa. Saya bilang, iya, saya bukan tidak hafal ya Allah. Saya harus lebih serius saja. Itu loh yang khutbah yang bahasa Arab. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al-ma'budi bi qudrati, al-muta'i bi sultani, al-marhubi min 'adabihi wa satwati, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardi. Itu panjang bahasa Arab semua. Ada orang yang minta anaknya dinikahkan jangan bahasa Indonesia, Pak, bahasa Arab murni. Nah, sama ngerti? Enggak, tapi mantap. Ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa toh. Yang penting kan mantap. Nah itu. Ini loh Pak. Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Hafal tadi itu toh? Coba dibaca lagi. Oke. Artinya, wahai Allah, berikanlah cahaya di hatiku. Dalam berkomunikasi, kalau sebuah term, sebuah kata itu dibiarkan global, dibiarkan itu abstrak, maka kata itu tidak memiliki resonansi, tidak memiliki getaran di dalam jiwa. Ya. Maka sekarang kita breakdown. Breakdown itu artinya kita preteli. Ya Allah, berikan cahaya di hatiku. Supaya apa? Ayo. Nah, ini supayanya dia disebut. 1. Supaya aku mengingatmu sepanjang waktu. Jadi Allahumma ja'al fi qalbi nura. Itu antara lain doa-doa sujud. Itu antara lain doa sujud. Jadi sujud tidak hanya subhana rabbiyal a'la, tidak hanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, tapi juga ada tadi Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nah, Bapak bertanya lagi. Loh Pak, itu kan doa untuk perjalanan dari rumah ke masjid. Ya kan? Di buku-buku itu loh. Ya karena Bapak yang baca yang itu. Ada juga hadis yang menyebut bahwa itu juga. Jadi hanya tahu hadis, jangan kemudian seolah-olah di dunia hanya satu hadis itu. Ada juga itu yang menyebutkan ini doa sujud. Allahumma ja'al fi qalbi, ya Allah, berikan cahaya di hatiku. Inilah yang saya sebut, ada lilin di hatimu yang siap engkau nyalakan, tapi tidak engkau nyalakan. Berikan aku cahaya supaya aku mengingatmu sepanjang waktu. Berikan aku cahaya di hati, berikan cahayamu di hatiku supaya aku bisa ikhlas menerima apapun keputusanmu. Orang sedih, orang marah, orang kecewa, gelo, itu bermula dari tidak ikhlas menerima takdir Allah. Jadi yang pertama tadi, minta diberi cahaya di hati supaya ingat Allah sepanjang waktu. Yang kedua, berikan cahaya di hatiku supaya apa? Supaya aku ikhlas, senang menerima apapun keputusanmu. Apapun keputusan. Apa tidak boleh dirubah? Ya silakan dirubah, tapi merubahnya tetap dengan cara ikhlas, bukan dengan menggerutu.
Sekarang saya diberi bulan ini saya diberi penghasilan yang hanya 1/4 dari penghasilan yang biasanya. Tapi Bapak harus sumpah toh, demi Allah saya ikhlas menerima ini. Nah, apakah tidak boleh ditingkatkan? Boleh, tapi jangan dengan gerutu. Ya saya akan berusaha lagi. Sujud ya sujud, waktu kerja ya kerja. 2. Yang ketiga, berikan aku cahaya di hatiku. Nah ini, supaya aku bisa menghilangkan penyakit hatiku. Penyakit hati itu apa? Apa? Dengki, dendam, dongkol, iri, toh? Iri, marah. Nah, kenapa hati kita engkau isi ini? Kenapa tidak engkau isi dengan yang lain? Ada lilin di hatimu yang siap engkau nyalakan, ada space, ruang yang siap engkau isi. Sekarang diisi. Betul. Jadi tadi kalau minta cahaya itu apa saja? 1, supaya ingat engkau selamanya. Yang kedua, ikhlas, tenang menerima apapun takdirmu ya Allah. Bapak kalau tidak punya modal ini mesti bermasalah, Pak. Betul. Menyalahkan Allah terus nanti, ya. Menyalahkan orang lain. Kemudian yang ketiga juga, berikan aku cahayamu di hatiku, supaya aku bisa membersihkan hatiku dari seluruh penyakit hati. Yang tahu penyakit hatinya Bapak ya Bapak sendiri. Nah, penyakit hati yang lain apa? Ya cinta kepada selain pasangannya apa? Oh, bingung Bapak. Cinta itu kan datangnya sekonyong-konyong Pak ya. Ya betul Pak. Kok tahu Bapak ngalami itu? Lah itu kalau tidak dibantu Allah kan berkelanjutan. Kalau tidak dibantu Allah kan berkelanjutan. Wong Bapak itu tidak senang. Yang sana yang ngecek. Orang yang ganteng-ganteng kayak gini ini berbahaya loh. Betul. Apalagi ganteng dan uangnya banyak, wah tambah bahaya. Paling aman ya wis elek melarat, itu aman teman. Wis enggak ganteng melarat, itu gak ana sing godho belas. Gak ada yang tertarik. Ikan bandeng renang berbaris. Gara-gara suaminya ganteng dia sering makanya Bapak Ibu kalau menikahkan orang dengan kayak ganteng itu anugerah, tapi kadang juga cobaan Bapak. Baik, itu doa cahaya. Bapak praktekkan aja nanti ya. Sekarang tidak tahu, itu boleh waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la. Jadi doa itu bisa ditambah Pak. Jadi subhana rabbiyal a'la boleh, ditambahi lagi subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir. Semuanya boleh, asalkan pakai dasar hadis. Jangan bikin-bikin sendiri. Kalau bikin sendiri, maka itu di dalam hati jangan diucapkan. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah mengatakan posisi terdekat antara mulutmu dengan telinga Allah itu pada waktu sujud, maka habiskan seluruh doamu. Nah gitu. Seluruh kepentingan duniamu, kepentingan akhiratmu di situ semua. Ya. Oke. Lanjutan doa itu apa Pak? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Lanjutannya waj'al fi lisani nura. Berikan juga cahayamu di mulut. Mulut apa lidah Pak? Hah? Mulut apa lidah? Mulut ya. Mulut itu seluruhnya ini ya. Oke ya. Cahaya.
Supaya apa, Pak? Ayo. Ini namanya membreakdown sesuatu yang term kata yang umum itu harus di breakdown supaya punya getaran. Umpamanya Bapak doa, ya Allah berikan aku cahaya di hatiku, lalu tidak dipreteli seperti itu, Pak, rasanya beda. Saya mereteli ini juga jangan dikira kemudian spontan hari ini, Pak. Ini saya mikir lama. Dan saya ingat karena saya sering pakai pada waktu sujud. Sebab saya sendiri seorang ahli ini kadang-kadang juga ngomongnya tegas pada waktu ceramah. Ridholah apa yang diputuskan Allah. Tapi itu ngomong saya. Kelakuan saya seringkali tidak seperti itu. Maka jangan mengagumi orang lewat ceramahnya lah. Yang tahu tentang dia ya Allah. Jadi kadang-kadang, iya ya Allah, anak saya ini sudah umur yang perempuan sudah umur sekian kok belum ada jodohnya. Lah ngomong ini ki opo? Ngomong ini kan gak ikhlas toh. Mestinya kan, wahai Allah, demi Allah saya ikhlas engkau belum memberikan jodoh untuk istri anak saya. Nah, kalau tadi itu ya Allah anak saya ini kan sudah umur sekian kok. Nah ini kok ini mesti gak beres ini. Kok betul. Apalagi ditambah padahal. Wah. Padahal saya ini ya sudah umroh, sudah haji. Padahal saya ini wan jus. Padahal wah ini masalah sudah ada kok ditambah padahal. Ini kejahatan ini. Ini kejahatan. Waj'al fi lisani nura. Supaya apa? Satu, supaya tidak ngomong kalau tidak penting. Tidak ngomong supaya kalau tidak penting. Orang yang diberi cahaya Allah itu ya tidak ngomong kecuali yang penting, kecuali yang produktif, kecuali yang penting, yang bermanfaat. Bapak tahu jumlah kata yang sehari yang Bapak ucapkan? Coba dihitung. Sehari yang Bapak ucapkan itu dihitung oleh ahli-ahli itu. Orang itu bicara rata-rata, bukan setiap orang. Itu rata sekian kata. Dan nanti Bapak bisa tahu jumlah kata yang penting dan tidak penting. Bapak nanti akan tahu. Nah ini ya, itu. Berikan cahaya di mulutku supaya aku bicara kecuali yang penting, yang baik. Yang kedua, berikan aku cahaya di mulutku supaya aku tidak berbicara kecuali yang benar. Kalau tadi yang penting, yang benar. Yang ketiga, berikan cahaya di mulutku supaya aku bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Keempatnya, berikan aku cahaya di hatiku, di mulutku supaya mulutku selalu basah menyebut namamu sampai akhir hayatku. Rasulullah mengatakan yang terbaik yang disenangi Allah adalah engkau mati sedangkan bibirmu masih basah menyebut nama Allah. Nah, itu saja dulu Pak ya, karena sudah ada alarm. Itu ada lanjutannya, tapi tidak apa-apa saya teruskan sedikit ya. Setelah ini. Ini Pak ya, hati, mulut, telinga, mata. Maka Allah maja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Nah kalau telinga apa? Telinga itu berikan cahaya. Ini saya Bapak nggak nyatet ini, tapi nanti lihat videonya ya. Nah, itu ya. Tapi kalau lihat video nggak dicatat ya nggak bisa Pak. Loh bener ini. Bapak kalau tahu apa yang saya terangkan ini semua saya catat satu persatu di buku saya. Kalau enggak hilang. Bahkan kadang-kadang saya robek ke sini, saya masukkan di sini, saya untuk jalan-jalan pagi itu saya baca itu. Apa saja ya sebetulnya kalau minta cahaya. Itu apa saja. Saya ingat-ingat 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kalau telinga ini, ya Allah berikan cahaya di telingaku supaya aku tidak mendengarkan kecuali yang Kau ridhoi. Orang menyebut kekurangan orang
Jadikan peristiwa sehingga saya tidak bisa mendengar suara itu. Berikan telingaku cahaya supaya aku cepat merespon panggilanmu. Ayo. Jadikan aku apa? Cahaya di telingaku supaya cepat merespon panggilan. Ada azan, cep. Oh, ini tidak bisa Pak, kalau tidak dibantu Allah tidak bisa. Yang berikutnya, berikan aku cahaya di telingaku supaya aku menjadi pendengar yang baik. Ayo. Lebih baik mana orang yang pintar bicara dengan menjadi pembicara yang baik dengan pendengar yang baik? Apa? Tidak, yang lebih banyak. Kita ini jadi pendengar yang baik itu tidak banyak Pak, sungguh Pak. Ngomong bisa, tapi suruh mendengarkan itu pegah. Persoalan rumah tangga kadang-kadang persoalan ada suami yang tidak mau mendengar. Ngomong sedikit diputus, akhirnya curhatnya kepada laki-laki lain. Ayo, saya bilang kepada ibu yang curhat, wong ini kok cerita nang aku toh Bu, kan urusan nang bojo sampean lah apa? Iya Pak, suami saya itu kalau saya bicara satu kata, aku ngerti maksudmu, ngono ya Pak. Anak juga begitu. Kenapa Thomas, wong begini saja kok sampai ke saya? Iya Pak, bapak saya itu, ibu saya itu kalau saya bicara belum tuntas itu mesti wes kebiyen ngono ae. Ngono Pak. Ya saya mau ngomong siapa? Karena di rumah itu tidak ada orang yang bersedekah lewat telinga. Bersedekah lewat telinga. Berikan cahaya di telingaku supaya aku menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, berikan cahaya di telingaku supaya aku tetap happy sekalipun aku dicaci. Have me light at my hearing so that I will endure my insult, any insult or ridicule from people. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya Allah, berikan cahaya di telingaku supaya aku sekalipun dicaci ya happy saja. Tidak apa-apa, nasibku tidak berubah dengan cacianmu. Many people love you. Do not focus on those who didn't love you. Masih banyak orang yang mencintai kamu. Untuk apa kamu ngurus orang yang tidak mencintai kamu itu? Orang yang mulutnya nggak bagus, untuk apa diurus? Masih banyak yang senang kamu. Ayo, gitu loh. Itu ada telinga tadi ini. Tidak itu ya. Terakhir itu mata. Cahaya di mata. Ini kalau berikan cahaya di mataku tidak ada getaran Pak. Tapi kalau jadikan mataku ini hanya melihat yang baik. Dulu ada zaman Nabi itu, ada orang pembantu Nabi itu jalan-jalan di kampung, ada pintu rumah terbuka dan ternyata ketika terbuka itu ada wanita mandi terlihat, itu loh. Orang mandi terlihat. Itu tidak berani ketemu Nabi selama 40 hari. Selama 40 hari. Sampai kemudian orang itu menghilang sampai 40 hari, kemudian Nabi diberitahu oleh Jibril, orang yang membantu kamu itu sekarang menghilang di gunung sana loh. Dan dia menangis minta ampun kepada Allah hanya karena terlihat apa? Wanita tadi. Nah, Bapak di HP melihat berapa kali? Dan Bapak senyum-senyum saja toh, tidak ada masalah. Seperti tidak ada beban. Seperti tidak ada beban. Nah, itu zaman Nabi. Sampai didatangi Umar bin Khattab. Kamu dipanggil Nabi dicari itu. Enggak, saya tidak mau. Jangan-jangan saya yang paling saya takuti nanti wahyu turun terus menegur apa yang saya lakukan ini. Oh enggak. Nah, nanti atur. Ya kalau gitu pertemukan Nabi ketika Nabi sedang sholat saja, jangan waktu berhadapan. Nah, mata itu banyak Pak. Mata itu supaya ini, kemudian Bapak boleh minta berikan cahaya di mataku supaya aku bisa melihat wajah nabimu di dunia dan di akhirat. Bisa nggak Bapak melihat wajah Nabi di dunia?
Bisa enggak? Loh kenapa enggak bisa tuh? Kalau Allah menghendaki, tidak ada makhluk yang bisa menyerupai Nabi. Satu-satunya orang yang tidak bisa diserupai oleh makhluk lain adalah Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Rasulullah, pasti Rasulullah. Walaupun hanya di dalam tidur. Berikan aku cahaya di mataku supaya aku bisa mengambil pelajaran setiap yang saya pandang. Berikan aku cahaya di mataku sehingga aku senang membaca buku dan membaca Al-Quran. Wah, ini Bapak enak rasanya. Kok enak loh ya? Gitu. Kok bisa rinci gitu? Mikir gitu. Mana dianggapnya kok enak ini? Sama dengan penyanyi itu loh. Cak enak nyanyi, latihannya berapa bulan tuh? Kok apal ya? Baik, saya kira begitu. Ini waktunya sudah berakhir. Ada pertanyaan, monggo, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya tidak seberapa terang Pak. Di dalam Bapak, di dalam sholat Pak, ya, di dalam sholat. Bukan setelah salam kemudian sujud itu, nah bukan. Itu kan sujud syukur Pak ya, itu sujud syukur Pak. Di dalam sholat Pak, ini di dalam rangkaian sholat, supaya ini masih dalam frame sholat itu sedang komunikasinya langsung pada Allah pada waktu sholat itu. Makanya yang terdekat posisimu dengan Allah adalah ketika kamu sujud dalam sholat. Dalam sholat. Kenapa Bapak milih di luar sholat? Kenapa Bapak milih di luar sholat? Hah? Enggak lah, kalau sujud di luar sholat itu ya baik juga, tapi bukan itu Bapak. Ya, waktu sujud dalam sholat. Ya, makanya itu di rumah saja. Kalau di sini tidak usah lama-lama, ya. Itu sujud yang lama lah Pak. Lah bagaimana sujud yang lama kalau tidak bisa membreakdown ini? Ayo. Bapak nggak bisa sujud yang lama kalau doanya hanya berikan aku cahaya ini selesai Pak. 2 detik selesai. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ja'al fi lisani nura, ja'al fi sam'i nura, basari nura. Selesai. Tapi kalau Bapak breakdown kan jadi panjang. Nah panjangnya itu adalah semakin panjang sujud itu semakin dekat engkau itu kepada Tuhanmu, semakin dekat ke pintu surgamu, semakin jauh dari setanmu, kan gitu loh Pak. Jadi bagaimana sujud kita supaya lama? Ya satu ya, perkaya dengan doa dan maknakan secara detail. Oke, terima kasih Bapak. Silakan. Ya, ini aja. Ini Pak yang punya ini Pak kekuasaan. Kalau enggak ini enggak dipublish ini Pak. Ini kalau enggak dituruti bisa dihapus ini. Salam. Dalam hati. Dalam hati, ya. Dalam hati boleh Pak. Ya, boleh dalam hati. Maka Bapak sepulang dari sini Bapak catat. Minta cahaya di hati, isinya adalah A, B, C, D. Cahaya di telinga itu isinya adalah A, B, C, D. Cahaya di mata itu. Ini semua yang saya jelaskan Pak. Semuanya ini akhirat. Ayo. Perhatikan Pak. Seluruh ini akhirat semua loh. Mana kata-kata saya minta sembuh? Mana kata-kata saya minta rezeki? Mana kata-kata saya minta urusan sertifikat dimudahkan? Mana urusan supaya surat saya di ACC oleh pimpinan? Tidak ada. Ini cak semua. Oke. Ini Bapak yang membuat video ini karena capek ini ya. Saya beri buku Air Mata Cordoba. Ini kenang-kenangan saya. Monggo Pak, monggo. Ya, nggih, monggo. Nih, silakan. Ini bendara loh Pak. Ini bendara Pak Takmir panjenengan. Apa? Oh iya sana. Wah, penting ini harus dijawab.
Oh. Ini kalau enggak bisa membubarkan takmir nanti. Silakan Bapak. Ibu-ibu kenapa loh Bu kok diam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema. Oke. Boleh. Mulut, telinga, mata. Yang kedua memang dan terkait dengan sholat jenazah. Karena lima dia adalah orang yang apakah yang sudah kita amal atau karena pernah terjadi itu kita amal. Iya ya. Ini sudah satu tidak walaupun saya melaksanakan hubungan tapi kalau ini kita dengan ya, yang pertama seluruh doa itu asalkan itu dari Rasulullah itu boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta itu kan dari Nabi boleh. Raditu billahi robba itu juga boleh karena dari Nabi lah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ini saya tidak tahu itu dari Nabi atau tidak ya. Itu ya, kalau saya tidak tahu betul ya. Nanti saya cek lagi Pak ya. Kalau itu memang redaksinya dari Nabi saya baru berani mengamalkan. Kalau Bapak ragu ya dalam hati saja. Ya Allah jadikan saya besok itu husnul khotimah, jangan sampai saya suul khotimah. Kalau ragu dalam hati saja, oke? Ya itu ya. Saya sendiri begitu juga Pak. Kalau ini doanya penting kok bukan tidak jelas ini dari kitab apa, dari Nabi atau tidak. Saya tanya dulu, kalau nggak ada yang bisa ya baru saya kemudian dalam hati aja. Itu. Tapi kalau Allah maj'al qalbi nura itu sudah jelas Pak. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua. Yang berikutnya sholat jenazah. Nah sholat jenazahnya sudah keluar. Ya tidak apa-apa Pak. Lalu kita ini orang sholat di sini untuk korban Merapi boleh Pak. Jauh, apalagi baru sudah pernah dilihat Pak. Tambah gampang. Ya. Nah, kita ini sholat gaib itu loh Pak. Itu kan jenazahnya di sana. Di Palestina kita sini tidak apa-apa kok. Kan doa ini kan sambungnya kan luar biasa tuh Pak ya, tidak mengenal geografis, ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Wahai Allah berikan cahaya di hati kami supaya kami bisa mengingat-Mu sampai akhir hayat kami. Berikan cahaya di hati kami supaya kami enteng menjalankan seluruh ibadah dan juga menerima dengan ikhlas, senang apapun takdir-Mu. Berikan cahaya di hati kami ya Allah supaya kami bisa mudah menghilangkan penyakit-penyakit hati kami. Ya Allah, berikan cahaya di mulut kami supaya kami tidak berbicara kecuali yang penting, tidak berbicara kecuali yang benar, dan bisa menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar. Berikan cahaya di mulut kami supaya mulut kami selalu basah menyebut namamu dan menyebut nama Rasulmu. Berikan cahaya di telinga kami supaya kami cepat merespon panggilanmu. Berikan cahaya di telinga kami supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik. Jadikan cahaya di telinga kami ya Allah supaya kami merasa senang saja, sabar menerima cacian
dari semua manusia. Ya Allah, berikan cahaya di pandangan kami, di mata kami, sehingga kami tidak memandang kecuali yang Kau ridhoi. Jauhkan kami dari pandangan yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, berikan cahaya di mata kami supaya kami senang membuka Al-Quran dan buku-buku yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada kami. Berikan cahaya di mata kami sehingga kami bisa mengambil pelajaran dari seluruh kejadian yang kami saksikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.